Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Presi Setiadika Permata selaku dosen atau tutor pada mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Teman-teman, coba jujur deh sama diri sendiri. Pernah gak sih kalian bilang, tugas nanti aja deh, masih lama deadline-nya. Tapi tahu-tahu besoknya langsung panik karena tugas menumpuk, belum dikerjakan dan deadline-nya tinggal hitungan jam. Saya yakin sebagian besar dari kita pernah mengalami hal seperti ini. Di era sekarang, tantangan terbesar mahasiswa bukan cuma soal nilai atau tugas kuliah, tetapi bagaimana kita mengatur waktu di tengah banyaknya distraksi. Kuliah, organisasi, kerja part-time, nongkrong, media sosial, sampai overthinking, kadang semuanya datang secara bersamaan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pengelolaan waktu secara efektif untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa. Teman-teman yang saya banggakan, menjadi mahasiswa itu sebenarnya bukan soal siapa yang paling sibuk, tetapi siapa yang paling bisa mengatur prioritas atau waktu. Bukan karena terlalu banyak aktivitas, tetapi manajemen waktu yang kurang baik. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah kebiasaan menunda tugas atau yang biasa disebut prokrastinasi. Awalnya mungkin kita berpikir menunda 1 hari, 2 hari tidak masalah. Tetapi kebiasaan kecil itu lama-lama akan menjadi kebiasaan buruk. Menurut Ferrari dan rekan-rekannya, prokrastinasi membuat seseorang menunda, memulai atau menyelesaikan tugas hingga akhirnya muncul rasa cemas, takut, bahkan panik. Dan kalau dipikir-pikir ini relate banget sama kehidupan mahasiswa sekarang. Contohnya, ketika dosen memberi tugas dengan deadline 1 minggu, banyak mahasiswa justru mengerjakan H-1. Akibatnya apa? Tugas dikerjakan secara terburu-buru, hasil kurang maksimal, dan akhirnya malah stres sendiri. Selain itu, media sosial juga menjadi tantangan terbesar bagi produktivitas mahasiswa saat ini. Kita hidup di zaman ketika notifikasi datang terus-menerus. Baru mau fokus belajar, tiba-tiba ada pesan masuk, video viral, atau scrolling media sosial yang tidak terasa memakan waktu berjam-jam. Mungkin tugas bisa selesai dengan tepat waktu, cepat, atau kita punya waktu istirahat yang lebih banyak. Manajemen waktu itu tentang bagaimana kita bisa mengendalikan waktu, bukan dikendalikan waktu. Ada beberapa cara sederhana yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, buat daftar prioritas. Bedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang kedua, biasakan membuat jadwal harian. Tidak harus dengan secara detail. Cukup menuliskan target apa yang ingin diselesaikan hari ini atau hari itu. Yang ketiga, kurangi distraksi saat belajar. Misalnya, dengan mematikan notifikasi sementara atau menjauhkan handphone ketika sedang mengerjakan tugas. Keempat, jangan terlalu sering berkata nanti, karena tugas yang ditunda hari ini biasanya akan menjadi beban di hari berikutnya. Dan yang terakhir, jangan lupa istirahat. Produktivitas bukan berarti harus terus-menerus bekerja tanpa henti. Tubuh dan pikiran kita juga perlu waktu untuk recharge agar tetap fokus dan sehat. Teman-teman yang saya banggakan, kalau kita mampu mengatur waktu dengan baik, hidup sebagai mahasiswa akan terasa lebih ringan. Tugas selesai tepat waktu, pikiran lebih tenang, dan tetap punya waktu untuk diri sendiri maupun kegiatan yang lain. Mulailah dari langkah kecil, seperti membuat jadwal, mengurangi distraksi, dan menyelesaikan tugas sedikit demi sedikit akan mempengaruhi pada produktivitas kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Belajarlah mengatur waktu sebelum kesibukan mengatur hidup kita. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.